Bismillahirrohmanirrohim, sahabat renungan yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas fakta menarik dari kekalahan Perang Uhud. Apa benar kekalahan Perang Uhud akibat dari tidak adanya bantuan dari para malaikat seperti halnya saat Perang Badar? Padahal ada sahabat Nabi yang menyaksikan datangnya malaikat dan ikut bertempur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah selengkapnya simak cerita ini sampai akhir biar tidak keliru. Bagaimana gambaran kaum muslim melawan kaum kafir dalam Perang Uhud? Sebenarnya Perang Uhud adalah aksi balas dendam kaum kafir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya karena kekalahan saat di Perang Badar. Kaum kafir Quraisy pun menyusun strategi, salah satunya adalah menggalang dana dari penduduk Mekah untuk melakukan perang. Hal ini dilakukan oleh Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, dan Abu Sufyan bin Harb. Akhirnya kaum kafir Quraisy dengan 1.000 unta, 50.000 keping mata uang emas, pasukan berjumlah 3.000 orang dengan 700 orang yang memakai baju besi lengkap. Mereka juga membawa wanita dan Homer sebagai penyemangat perang. Mereka pun bergerak dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu bahwa akan diperangi oleh kaum kafir, siap pasang badan menghadapi musuh pasukan muslim. Di bawah pimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 1.000 orang, namun sebanyak 300 orang menarik diri dari perang. Mereka adalah golongan orang-orang munafik. 300 orang itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay sehingga tersisa kurang lebih 700 orang yang bertahan bersama Rasulullah. Di celah Gunung Uhud kaum muslimin berbaris di tanah kosong, sementara itu kaum kafir berkemah 1 mil di bagian selatan Bukit Uhud. Kawasan Bukit Uhud sebenarnya memudahkan umat muslim untuk menyusun strategi yang disusun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menempatkan 50 orang pemanah di lereng gunung sebagai penyerang utama. Apapun yang terjadi, para pemanah itu tidak boleh meninggalkan posisinya tanpa perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena serangan yang bertubi-tubi dari kaum muslim, lawan pun berlarian menyelamatkan diri. Saat itu pasukan musuh meninggalkan banyak harta dan senjatanya. Inilah yang membuat kaum muslimin tergiur untuk turun mengambilnya. Pasukan pemanah pun meninggalkan posisinya karena mengira perang telah usai. Kelengahan ini pun dimanfaatkan oleh pemimpin perang dari kalangan kafir Quraisy, Khalid Al-Walid. Khalid menyusun strategi untuk menyerang para pemanah dan kembali merampas yang ditinggalkan pasukannya. Tak hanya itu, kaum kafir Quraisy juga menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Akibatnya kaum muslim pun terdesak dan terpukul mundur, dan lebih parahnya lagi banyak pasukan muslim yang gugur. Dalam kitab-kitab tarikh menurut riwayat Ibnu Syam disebutkan bahwa tentara kaum muslim yang gugur dalam perang Uhud berjumlah sekitar 70 orang. Orang-orang yang gugur dalam peperangan ini dikuburkan di lokasi perang. Salah satu sahabat yang gugur dalam peperangan ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dalam perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terluka karena terkena lemparan potongan besi dari Utbah bin Abi Waqqas. Wajah beliau terluka dan giginya copot. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, Hatib bin Abi Batta'ah mengejar dan membunuh Utbah. Sebelum cerita ini dilanjut, dapatkan pahala sedekah dengan cara bantu support channel ini dengan cara subscribe dan komen agar syiar Islam ini dapat tersebar luaskan kepada orang lain yang membutuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam perang Uhud ada banyak sekali hikmah, salah satunya adalah perjuangan hebat para sahabat berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat tenaga. Hal ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh 7 sahabat Ansor dan 2 sahabat Muhajirin di sekeliling beliau. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Siapa yang menghalau mereka dari kami, maka baginya surga atau ia akan menjadi temanku di surga. Sahabat dari golongan Anshor pun maju menyerang hingga gugur sebagai syuhada dan nantinya akan mendapat jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang sejarah peperangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin pernah menang walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit. Namun saat perang Uhud yang jumlah pasukannya lebih banyak dibandingkan perang sebelumnya justru mengalami kekalahan. Mengapa dan apa sebab kaum muslimin menderita kekalahan di perang Uhud? Kaum muslimin tidak mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu sebab kekalahan, meskipun dengan jumlah pasukan unggul sekalipun. Kalaulah mereka taat kepada perintah, maka kemenanganlah ganjarannya seperti yang terjadi di Perang Badar. Jika dipikir secara logika antara Perang Badar dan Uhud, Perang Uhud harusnya mendapati kemenangan, dan Perang Badar mengalami kekalahan. Karena mustahil menang sebab jumlah pasukan kaum kafir saat Perang Badar jauh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Hal ini berbanding terbalik dengan Perang Uhud. Pada Perang Uhud, jumlah pasukan kaum muslimin dan alat perang yang dipakai memungkinkan untuk menang melawan kaum kafir. Namun justru kaum muslimin menderita kekalahan. Hal itu terjadi karena kaum muslim menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada Perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu di Perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran ayat 165. Selain menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menganggap bahwa kekalahan perang Uhud itu terjadi karena tidak adanya malaikat yang turut andil. Benarkah tak ada malaikat yang turun saat perang Uhud? Sebagian sahabat meyakini bahwa tidak ada malaikat yang turun saat perang Uhud. Salah satunya adalah Ubaid bin Umair. Beliau berkata, para malaikat tidak ikut berperan dalam perang Uhud. Hal ini juga dibenarkan oleh Al-Waqidi. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Sibrah dari Abdul Hamid bin Sahal dari Umar bin Al-Hakam. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu seorang pun malaikat dalam perang Uhud. Mereka malaikat hanya ada pada perang Badar. Namun ternyata ada yang menyaksikan kehadiran malaikat ketika perang terjadi. Saat perang Uhud berlangsung, para sahabat melihat 2 sosok yang berada di samping kiri dan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tak mengetahui siapa orang itu. Hal ini sesuai kesaksian salah satu sahabat dari ayahnya Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dalam perang Uhud aku melihat di kanan dan kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang memakai pakaian putih. Keduanya berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh. Aku tidak pernah melihat keduanya sebelum dan setelah hari itu. Mengenai kedua sosok itu, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa kedua sosok yang dilihat sahabat adalah malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Mikail alaihi salam. Sahabat renungan, kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud terjadi bukanlah karena tidak adanya malaikat yang turun dalam perang tersebut, melainkan ketidaktaatannya prajurit kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan instruksi. Padahal strategi yang dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti bisa memberikan kemenangan dalam perang Uhud. Meskipun sudah dibantu oleh malaikat sekalipun, karena ketidaktaatan mereka dalam menjalankan perang yang sesuai instruksi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkenan menghadirkan kemenangan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Dapatkan pahala sedekah dengan bantu subscribe channel ini sekarang.